batu segede gini bang, melayang bang, untung nggak kena kepala itu. Udah batu hebel bisa jatuh nih, bangunannya udah jadi begini nih bang, udah nggak ada nyusun-nyusun hebel itu, jadi ngecornya tuh udah selesai gitu, jadi udah nggak ada lagi material-material jatuh, tiba-tiba jatuh gitu. Dia begitu ngeliat ketemu di sudut tuh, kagetnya minta ampun nih. Kita panik juga, buru-buru tuh tinggalin itu kan. Tempat itu kita naik dah ke posko tuh, ke lantai dasar. Saya tanya, apa tadi yang lu lihat apaan? Dia bilang, perempuan, mukanya penuh. Katanya, ya Allah ya Rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam ini gue udah kedatangan tamu lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau berprofesi sebagai security di sebuah rumah sakit, dan itu rumah sakitnya sedang ada pembangunan gedung baru lah. Dan dia jaga di sana dan mengalami beberapa hal-hal atau kejadian mistis lah. Ya. Sebelah gue ada Babe Romli. Selamat malam Babe Romli. Gimana kabar, Be? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Be. Itu kerja di sana tahun berapa, Be? Itu tahun 2014 awal lah ya. 14 awal. Mulai pembangunannya itu 2014 awal ya. Oke, di sana sebagai security ya, Be? Saya sebagai security daru di sana ya. Daru di sana. Di sana itu security berapa orang totalnya, Be? Jadi satu shift itu 4 orang ya, Pak. Satu shift 4 orang. Jadi kami ada 3 shift. Oke. Dan ini rumah sakitnya di daerah mana, Be? Ada di daerah Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Jakarta ya. Timur. Dan itu kan emang udah ada rumah sakitnya awalnya gedung lama ya, Be? Iya, betul. Dan ada gedung lama, dia perluasan ya, bikin gedung baru lagi sebelahnya tuh. Oke. Oh, jadi kejadiannya pas lagi bangun gedung baru? Iya, dari awal bangun gedung baru itu. Oke. Nah, oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Babe Romli, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian nih, gue mau ngingetin yang punya cerita atau pengalaman pribadi horornya dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan gue mau ngingetin lagi nih, yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gimana Be ceritanya, Be? Jadi ini dimulai di tahun 2014 ya, ketika di awal-awal bulan Februari kalau nggak salah ya. Dari awal pembangunan proyek tuh, dari awal dari ngeruknya tuh, bikin basementnya sampai akhir nanti sampai lantai 8 ya. Kejadian ini sekitar bulan puasa, itu jadi mau masuk liburan hari raya tuh ya. Saat karyawan-karyawan tuh udah pada libur kan, kondisi proyek juga udah sepi ya kan. Kami tugas berempat ya. Dan ini kejadian ini mulai terjadi setelah satu teman kami tuh gabung. Tadinya kan kami bertiga tuh, gitu libur hari raya kan ada penambahan anggota tuh untuk menjaga proyek ya kan, yang udah sepi, banyak material-material di situ kan. Kejadian itu semenjak teman saya itu gabung, mulai kejadian-kejadian aneh tuh saya alamin tuh tiap hari, nggak siang nggak malam, saya alamin sendiri tuh gangguannya dahsyat banget. Awalnya tuh pertama tuh malam-malam tuh, pas lagi shift malam ya, teman saya kan jaga di pos belakang tuh ya, dia manggil saya lewat radio itu, dia bilang katanya kok ada perempuan. Nah, saya bilang jangan bercanda, ini di proyek malam-malam mana ada perempuan. Akhirnya kami kan kontak lewat radio tuh berempat, kami cari tuh kemana itu arah larinya perempuan. Kami cari dari lantai dasar ke basement 1, basement 2. Nah, tadinya sih kami nggak berpikir yang macam-macam ya, takutnya itu maling. Namanya proyek sepi, baik material-material. Kita cari kok nggak ada. Mulai udah tanda tanya, ini apaan ya sebenarnya. Kejadian itu kan saya laporin ke komandan, ya udah tetap waspada aja. Jangan lengah, namanya proyek sepi ya kan. Nah, lanjut lagi di besok harinya lagi tuh, jaga malam lagi tuh. Kejadian lagi, ada sekelebat bayangan laki-laki kalau ini
lari ke basement 1 lah. Seperti itu langsung kami kejar. Yang kami takutin kan itu kan maling. Nah, waktu itu belum ada kepikiran apa-apa tuh. Kami kejar ke basement 1 ya kan. Basement 1 nggak ada. Kita cari lagi ke basement 2. Basement 2 teman saya ada yang ngeliat tuh lari ke arah belakang lift tuh. Belakang lift tuh. Kami semua waspadalah ya. Takutnya maling bawa senjata tajam ya kan. Kita juga bawa barang tuh ya kan. Takutnya kan senjata tajam tipu. Kami ikutin sampai jalan buntu, ternyata nggak ada apa-apaan. Sepi. Iya beneran. Saya alamin tuh kejadian itu. Sampai saya bingung tuh. Puncaknya tuh sekitar 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri ya. Itu banyak barang material berterbangan Bang di basement 2. Itu kalau tahu joint pin itu ya. Joint pin itu penyambung steger itu. Yang besi-besi bulat itu berterbangan. Wah, benar dah. Terbang benar. Besi kan terbang. Saya bilang ini udah nggak wajar ya kan. Saya telepon komandan saya. Datanglah komandan saya tuh. Kan memang kantornya nggak jauh, dia ada di Otista lah ya. Di jalan Otista sekitaran situ. Datang dia bantu ngecek dia. Mungkin dia juga emang ada orang-orang bisa juga ya dia ngelakuin ritual apa itu saya tempatin itu di lantai megazin itu ya, lantai yang bisa ngeliat ke arah lantai dasar lah, mezanin maksudnya, mezanin, lantai mezanin ya. Yang ngelakuin ritual, dia cuma berpesan-pesan tuh, jangan melakukan hal aneh-aneh, namanya tempat kosong begini ya kan, apalagi kencing sembarangan. Dia udah mesen-mesen tuh, jam 1 malam tuh dia datang tuh. Emang udah parah banget itu Bang, gangguannya udah parah banget. Itu bukan joint pin aja ya. Jadi potongan-potongan hebel itu kami sering ditimpukin Bang. Ditimpukin itu. Jadi kalau udah lagi patroli itu pakai helm proyek deh. Bahaya itu. Selalu berterbangan tuh. Akhirnya sampai selesai hari raya Idul Fitri itu ya, karyawan-karyawannya juga udah mulai pada masuk, pada datang lagi tuh kan. Kami cerita tuh. Mereka banyak yang nggak percaya, disangka itu cuma cerita bohong. Pas waktu masuk malamnya, kalau nggak percaya, ayo yuk ikut patroli gitu kan. Ada beberapa orang tuh ya, karyawannya ikut patroli. Bener aja tuh Bang, batu segede gini Bang, melayang Bang, untung nggak kena kepala itu. Memang nggak percaya kalau orang diceritain tuh, nggak bakal percaya. Tapi kalau udah ngalamin, istighfar teman saya. Udah batu hebel bisa jatuh nih, bangunannya udah jadi begini nih Bang, udah nggak ada nyusun hebel itu, jadi ngecornya tuh udah selesai gitu, jadi udah nggak ada lah yang material jatuh, tiba-tiba jatuh gitu. Saya pikir dari mana ya, saya bingung bisa kayak begitu ya, kesalahannya apa? Saya tanya teman saya tuh, karena teman saya tuh semenjak teman saya gabung, saya tanya, situ punya apaan di badannya, punya pegangan apa sampai kayak gini? Karena sebelum dia gabung ya, nggak ada nih hal-hal kayak gini saya ngalamin. Semenjak dia gabung kok jadi seperti ini. Dia bilang, saya nggak ada apa-apaan, badan saya nggak ada apa-apaan, dia bilang gitu kan. Cuman ya gitu, diganggunya kalau lagi ada dia doang. Yang anehnya tuh ya, di shift yang lain enggak, di shift saya doang. Kalau saya lagi patroli dengan teman saya, sebutlah Pak Rudi gitu ya. Teman saya tuh, kalau saya suka patroli berdua sama dia, yang 2 jaga di depan, saya patroli lah. Ke lantai, dari lantai basement sampai ke lantai 8 kami semua cek ya kan. Selalu ada tuh, terutama di basement 2 nih. Basement 2 ini yang tempatnya lumayan horor banget, kejadian-kejadian itu selalu ada di situ tuh. Di basement 2 dan di lantai 4 itu kejadian. Pernah suatu saat tuh, waktu saya jaga malam ya. Saya di posko ya, teman saya di luar di pelataran itu gedung udah lumayan jadi ya. Dia lagi nongkrong, tiba-tiba ada kayak darah segumpal gini jatuh di depan dia. Itu beneran. Aduh, ada aja saya ngeliat ke atas, apaan? Gak mungkin kan, udah gak wajar deh ya kan. Pokoknya gak wajar tuh. Saya suruh, udah ke dalam aja deh, bahaya ini mah, udah kelewat bahaya banget ini ganggunya. Gak tahu kenapa ya, seperti itu tuh. Sering ganggu gitu, kita lagi diem aja digangguin. Yang anehnya tuh di shift saya mulu itu. Terus adalah staf karyawan
Yang bisa itu perempuan tuh berjilbab ya. Dia tiba-tiba datang ke pos saya, tanya, emang semalam ada apaan? Kok dia bisa tahu gitu? Iya, kami nih kalau malam digangguin mulu. Dia bilang, tadi ada yang nyamperin saya, perempuan, dia bilang. Dia merasa terganggu. Allah, dalam hati saya, ganggu apa? Kami kan jaga malam, ya jaga normal aja gitu, nggak ngapa-ngapain ya. Jadi mereka tuh perempuan itu merasa terganggu, Bang. Nggak tahu terganggunya apa ya. Kami nggak bikin rusuh, nggak bikin yang macem-macem, cuman sekedar jaga ya, ngamanin lingkungan proyek. Cuman diperingatin seperti itu aja. Dia bisa komunikasi tuh, stafnya tuh. Yang staf tadi? Iya, bisa komunikasi. Karena dia disamperin tuh. Lanjut lagi deh, jaga lagi, malam lagi. Itu kejadian tuh seringnya malam tuh, Bang. Pas di berapa hari kemudian ya, kami patroli lagi tuh sama yang namanya Pak Rudi itulah ya. Patroli dari lantai dasar biasa, kami turun dulu ke basement 1. Dari basement 1 ke basement 2. Nah, teman saya tuh iseng ngerekam, Bang. Ngerekam pakai HP tuh, dia ngerekam video, saya bilang, "Jangan. Nanti digangguin lagi." Lah bener aja. Itu kan ada ducting tuh kalau di lantai basement tuh yang buat saluran udara tuh ya. Itu disambitin, Bang. Saya lari sama temen saya, buru-buru naik ke basement tuh, dia sambil ngerekam. Pas setelah direkam itu, muncul sosok perempuan, ada. Ya Allah, dalam hati saya udah gak nyimpan sih rekamannya. Kerekam berarti ya? Kerekam. Perempuan memang durasinya nggak banyak, langsung ditutup sama dia. Kita langsung naik ke lantai dasar ke posko. Dia bilang, udah nggak usah macem-macem, ini bahaya banget nih gangguinnya, bener-bener bahaya, Bang. Itu tuh nyambitin terus. Tapi pernah disambit pakai batu bata segini, sedangkan tuh proyek kan nggak ada batu bata merah, makanya hebel. Tiba-tiba jatuh, jeder gitu kan. Tiba-tiba ada batu bata tuh? Iya, ada batu bata merah bener. Itu kena tangan saya malah, kena tangan saya. Udah bilang, gak usah yang macam-macam deh, ini kan gak usah ngerekam-rekam, kan tahu begini. Saya cerita ke staf karyawan di proyek itu, dan mereka cuma pesan gak usah melakukan hal yang aneh-aneh ya. Tapi gimana ya, tiap hari saya sama teman-teman tuh ngalamin, nggak cuma malam, sore pun pernah kejadian. Sore kalau yang udah mulai mau jam-jam istirahat tuh, udah rada sepi, maghrib tuh ya, kejadian begitu, Bang. Kami selalu disambitin terus. Aneh tuh ya, sampai pakai helm proyek tuh udah wajib banget dah kalau udah ke basement ya, karena tuh nggak berhenti digangguinnya. Tapi sih alhamdulillah nggak sampai ada yang kesurupan ya, nggak ada. Cuman itu gangguannya tuh parah banget. Pas teman saya pernah tuh kejadian di lantai 4 tuh. Dia lagi patroli. Kalau ini siang nih, Bang. Siang nih. Emang hari Minggu ya, proyek sepi kalau Minggu ya. Dia kontak lewat radio, panggil saya. "Bang, ini ada perempuan," kata dia. "Jangan macem-macem." Dia bilang, "Mana ada di proyek perempuan." Di lantai 4. Dikejar sama dia. Masuk ke dalam tangga. Nggak ketemu juga, kita bantu nyari dari bawah kan. Bantu ngejar. Sempet tuh minta bantuan sama warga sekitar tuh ya, minta tolong tuh, dibantu gitu kan. Kita juga rada ngeri juga ya. Di lantai 4 tuh yang sering tuh, karena bau pesing juga kali ya. Pekerja proyek itu kan pada sembarangan kadang kencing ya, Bang. Di sudut-sudut tuh bau banget pesing. Dan kami tuh udah dipesenin sama komandan, jangan suka kencing sembarang. Mungkin waktu itu yang dia komunikasi tengah malam, saya juga nggak tahu dah, dia ngelakuin ritual di depan saya, ngeliat cuma pesan-pesan gitu. Jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh, jangan kencing sembarangan. Kalau di proyek kan jorok, Bang. Pekerja juga mau buang sampah, kencing sembarangan, seenaknya aja. Kita nih yang security yang ngalaminnya itu, aduh, gawat banget. Tapi yang anehnya tuh kalau di shift yang lain tuh enggak ngalamin. Adanya di shift saya doang gitu, semenjak ada teman saya ngomong gitu. Pernah suatu ketika ya, udah tutup jalur lah kalau malam tuh ya, udah nggak ada pekerja ya. Tiba-tiba kok di atas ada suara orang lagi ngerinda, lagi motong besi. Wah, pikiran saya kan udah maling aja nih ya kan. Saya cari tuh, suara itu dari lantai 4 tuh. Saya cari sama teman-teman ya kan. Setiap sudut, bagi-bagi tugas tuh. Nggak ketemu. Yang ada kami disambitin mulu.
disambitin lagi. Aduh, ada aja datang. Ada juga teman juga tuh yang agak-agak ini juga ya, agak sombong, nantang-nantangin kadang tuh. Keluar lu. Itu ada teman tuh yang sombong itu, bro. Kadang itu juga jadi pemicunya ya, dia suka gangguin. Mungkin merasa terganggu kan? Iya, merasa terganggu kali. Shift malam lah seringnya tuh, kalau lagi malam tuh kan ngecor tuh ya, tutup jalur udah mulai sepi. Kita patroli dulu kan, lihat-lihat lingkungan. Pasti aja digangguin tuh. Entah di basement 1 atau di basement 2, selalu aja tuh. Ada teman saya tuh sempat moto tuh ya di apa ya namanya kalau yang buat tangga darurat itu, tapi yang turunan itu apa namanya saya lupa. Itu dipoto sama dia iseng. Itu muncul sosok kepala, Bang. Ada, cuman saya udah nggak simpan ya. Kepalanya doang. Kalau sosok kepala lagi terbang, lagi melayang. Terus pernah juga ya, lagi bersih tuh ya. Ini mah udah bukan di basement, ini mah di ruangan terbuka di depan gedung lah ya. Lagi selesai ngecor tuh udah pada bersih, lagi pada bersih-bersihin. Sisa-sisa coran tuh dibersihin, kami security juga kadang ngebantu yang bersihin ya. Potongan hebel tuh jatuh beruntun. Untung nggak kena kepala tuh, Bang. Iya, emang gangguannya itu nyambitin mulu. Tapi pernah sekali-sekali ngecek nggak ke atas, Bang? Itu hebel yang udah bekas ditempel, apa hebel masih yang belum ditempel yang jatuh itu? Hebel-hebel potongan, karena kan sebenarnya bangunannya juga udah jadi, Bang. Udah jadi? Udah dicor, udah rapi lah, seperti inilah ya. Udah jadi, terus kok tiba-tiba ada kayak apa ya, pecahan-pecahan coran tuh jatuh, yang memang nggak mungkin ada yang bakalan jatuh dari langit-langit itu. Terus saya pernah ganti shift ya ke shift yang lain, itu aman-aman aja. Semua tuh adanya kalau di bareng sama teman saya itu yang namanya Pak Rudi itu ya. Pokoknya setiap ada dia gitu. Iya, selalu bareng sama dia tuh. Dia pernah coba tuh bawa apa tuh di topinya, bawa bangle katanya ya. Ayo sini lu, di luar Rudi nih, ayo lu. Ditantang-tantangin tuh, bilang, aduh jangan kayak gitu. Makin parah tuh ngamuk. Akhirnya dibuang tuh banglenya, tetep aja diganggu. Ya semenjak ada Pak Rudi itu ya, entah kenapa di badan dia ada apa, kami sering banget ngalamin gangguan mistis kayak gitu. Waktu itu ada Subkon ya, anggota pekerja dari Subkon tuh ya, dia kan ada piket malam tuh sekitar ada 4 atau 5 orang. Pas barengan sama saya jaga juga tuh. Nah dari mereka ada yang manggil ke posko tuh, mereka kan ada di basement 1 ya, kasih tahu, Pak itu ada orang, Pak, ada orang apa ya, pakai baju hitam itu, panjang rambutnya lah ya, ada di belakang lift itu, Pak, mencurigakan lah ya. Saya bilang security, saya coba cek ke bawah tuh kan, saya cari kok nggak ada. Terus tiba-tiba sekelebat bayangannya tuh pergi, apa ya namanya, kayak kabur gitu, ada yang ngeliat, kita kejar tuh, kita komunikasi juga kan lewat radio ya kan. Dia ke basement 2, dicari-cari lagi, masuk ke WC katanya tuh, ada yang ngeliat tuh, masuk ke WC tuh. Saya cari pelan-pelan, takutnya nih kan maling nih ya, bawa senjata tajam. Itu di WC itu mentok, gak ada jalan keluar. Pas kita udah pakai, ini kan gelap tuh posisi ya, kita bawa senter ya kan. Pas sudah di pojokan, ya nggak ada. Ya kalau gitu tuh merinding banget. Itu parah banget itu, Bang, kejadiannya, Bang. Sekitar 4 bulanan lah saya ngalamin kejadian itu tuh, nggak berhenti tuh. Gangguan terus, udah lapor komandan ya, cuman pesannya begitu. Jangan berbuat yang macem-macem, asusila, jangan kencing sembarangan, ya kayak gitu, Bang. Ini ada lagi nih, pernah kejadian lagi nih Abang ya, waktu saya jaga pagi ya. Pagi itu hari Minggu ya, proyek juga nggak terlalu rame, pekerjaannya juga nggak terlalu rame lah. Ada tapi nggak terlalu rame. Ini habis hujan besar ya, hujan gede banget. Namanya proyek kan bangunannya belum sempurna, dindingnya juga belum ada. Itu kayak ada genangan tuh di lantai dasar tuh ya, semata kaki lah ya. Terus saya patroli itu. Saya
genangan semata kaki, saya panggil petugas K3-nya tuh bagian kebersihan, kayak saya dan teman saya juga tuh security bantu tuh buat buang air itu kan. Kayak keganggu buat jalan juga nggak bisa kan. Kami kira-kira jam-jam 5:30 lah ya, 5:30 sore tuh kita dari security nggak cuma jaga juga, karena kalau ada masalah gitu kita bantu bersih-bersih ya, nyerokin airnya, bantu K3 sambil bantu-bantu ya. Kita lagi asik mau bersihin nih, kebantu petugas K3-nya ya. Kami ada sekitar 4 orang lah ya, lagi asik bersihin air tuh. Loh, tiba-tiba ada suara cewek nangis itu, jelas banget suaranya. Nah, kita berempat ya lihat-lihatan, dak-dikduk juga ya kan. Wah, ini ada lagi gangguan lagi nih. Kita telusuri ini suara dari mana ya kan. Ya berani nggak berani dah, merinding saya nih, ceritanya merinding benar. Itu asalnya tuh dari basement 1 tuh Bang. Basement 1 tuh. Kita kontak juga yang di pos tuh untuk bantulah kita untuk ngecek ke bawah nih. Ini ada lagi gangguan. Bantu pelan-pelan nyusurin tuh ya. Dari mana tuh suara itu datang ya kan. Sampai ada tuh di suatu sudut lah ya. Teman saya tuh ada yang bisa ngeliat Bang. Ada yang bisa ngeliat, kalau saya nggak pernah bisa diliatin ya. Nggak tahu ya, emang nggak bisa ngeliat saya. Dia begitu ngeliat ketemu di sudut tuh, kagetnya minta ampun ya. Setengah pingsan apa gimana ya, ngeliat mukanya tuh pucet juga ya. Kita panik juga, buru-buru tuh tinggalin itu kan. Tempat itu kita naik dah ke posko tuh, ke lantai dasar. Saya tanya, apa tadi yang lu lihat apaan? Dia bilang, perempuan, mukanya penuh darah katanya. Ya Allah ya Robby, penuh. Cuma dia nggak ngomong, cuma ngeliat aja. Sontak dia kan kaget tuh ya kan, shock juga, ngeliat mukanya pucat juga. Kita juga bukan orang yang berani banget cuma kayak gitu, kita ikut naik ke atas ya, pelan-pelan lah kabur. Ya nggak sembrono juga kan, namanya di proyek, takutnya jatuh, masih banyak besi-besi. Gua posko diceritain, dia bilang ada perempuan, mukanya berdarah. Dia bilang lagi, gendong anak kecil katanya. Ya Allah ya Robby, gendong anak kecil. Gendong anak kecil dia bilang. Aduh, saya dengar kayak gitu ya, jadi dak-dikduk banget, namanya jaga di proyek. Sampai cerita kayak gitu, mukanya berdarah. Sempet komunikasi nggak? Saya tanya gitu. Lu bisa komunikasi, ngomong nggak sama dia? Boro-boro komunikasi kata dia. Gue ngeliat begitu aja langsung kayak nggak bisa gerak, pingsan apa gimana ya? Ya iyalah ya, namanya ngeliat sosok kayak gitu ya, siapa yang kuat ya? Posko ditenangin dulu, suruh semua anggota naik aja lah, jangan diem di situ lah. Kita jaga di lantai dasarnya aja, jangan ke bawah-bawah untuk jaga antisipasi kejadian kayak gitu lagi ya kan. Tapi biar bagaimanapun tetap kita harus ke bawah Bang, karena staff itu kalau parkir motor itu kan di basement 2, karena basement 2-nya itu udah tembus ke rumah sakit. Jadi kalau orang staff sama pekerja-pekerja itu kalau yang bawa kendaraan itu parkir di basement 2, aksesnya melalui rumah sakit itu. Tapi itu kan masih belum dibuka, masih dikunci, jadi belum bisa sembarangan orang masuk ke proyek gitu kan. Kita megang kunci gemboknya gerbang itu, jadi kalau ada yang tadinya itu dijaga tuh di basement 1 tuh, ada yang jagain, jadi kalau ada yang keluar masuk tuh ada yang jaga. Semenjak kejadian itu ya, jadi posko yang di basement 2 itu kita kosongin aja lah, kita tunggu di posko di lantai dasar aja ya. Jadi kalau ada yang mau masuk atau mau keluar bisa hubungi kami di posko utama di lantai dasar. Karena kasihan juga Bang, kalau yang jagain di bawah itu digangguin mulu. Ganggunya tuh, aduh ampun dah. Jadi kalau karyawan tuh yang mau pulang, mereka nyamperin dulu tuh ke posko tuh, minta tolong dibukain tuh gerbangnya, kan kunci gembok kita yang pegang tuh. Nah itu kalau turun ke bawah juga nggak sendiri, berdua lah ya. Sendiri itu udah pasti dah diganggu tuh. Sampai sekarang kalau saya ke rumah sakit itu kadang saya juga
dak-dikduk juga ya, itu penunggunya masih kenal saya apa enggak sih kan. Tapi kan sekarang rumah sakit itu kan udah aktif ya. Dari orang staff tuh suruh apa, kalau malam tuh setel sholawat aja kata dia, biar nggak iseng-iseng banget. Tapi ada yang bilang juga janganlah, nanti keberisikan, namanya ini rumah sakit ya kan, biar suasananya tenang gitu. Banyak pasien, sebelah kan ada pasien juga, pasien rumah sakit. Udah kebayang nih nanti kejadian apa lagi yang saya alami nih, disambitin lagi atau ada penampakan lagi. Pernah teman saya tuh dia lagi patroli lah malam lah, biasa sering kejadian sih di malam. Dia patroli dari lantai dasar turun dulu ke lantai basement 1, basement 2. Kalau itu udah jangan ditanya, dia udah disambitin mulu, dia udah laporan, bang disambitin mulu nih, ya udahlah naiklah kayak bilang. Tapi emang dia orangnya berani, sosoknya berani dia coba cek, nyalain lampu juga kan. Kalau udah malam itu kan, kita kalau udah mau masuk malam itu maghrib itu ya jam 6 jam 7, lampu-lampu proyek tuh kita nyalain tuh, kita tahu panel-panelnya tuh. Dan dia pas lagi tugas itu tuh, pas lagi naik ke lantai 3, saya bilang, bang ada pocong katanya, lu ada aja, udah jangan dikejar. Sama dia cari, dikejar bang, itu orangnya berani bener ya. Dinyalain lampu sama dia, semua dinyalain, dicari. Dia bilang, gua kalau cuma pocong doang gua nggak takut bang, kuntilanak gua takut bang. Dicari ke lantai, sampai ke lantai 3, naik ke tangga darurat ke lantai 4, itu nggak ada, hilang lagi. Sering banget kayak gitu. Kami berempat itu, satu orang itu yang berani tuh emang, satu orang itu yang bisa diandelin, suruh kalau apa nyari-nyari yang itu dia berani emang. Kalau kita bertiga ini, aduh rada gimana ya, namanya hal-hal seperti itu ya, apalagi di badan nggak ada apa-apaan, polosan doang ya, dak-dikduk lah terus terang ya. Entah ya, mungkin karena itu bersebelahan dengan kamar jenazah rumah sakit sebelah, itu bersebelahan banget proyeknya. Jadi bersebelahan gitu ya? Bersebelah-sebelahan banget kamar jenazah dengan IGD rumah sakit. Jadi namanya rumah sakit kan tiap hari ada aja yang meninggal ya. Itu kelihatan banget dari proyek. Entah ya anggapannya kayak gimana, tapi ya kami beranggapan ya namanya rumah sakit ya, ada aja yang meninggal dekat kamar jenazah. Entah dulunya apa juga kami kan nggak tahu itu. Pas lagi ngecor malam tuh udah tutup jalur lah, udah selesai ya. Udah selesai semua tuh, udah rapi, pekerja udah mulai pulang. Ya biasa kami kan patroli itu, kontrol. Nah di saat kontrol itu sekitar jam-jam tutup jalur itu kan jam 3 subuh kurang lebih. Kalau proyek itu jam 3 subuh udah tutup jalur. Karyawan kan udah mulai pada pulang tuh ya. Kami kan di security keamanan itu kan mengecek semua tuh. Akses-akses yang menuju ke dalam proyek kita cek semua. Dari depan sampai ke belakang. Nah, saya tuh udah gak mau sama yang teman biasa saya digangguin tuh. Saya ganti teman, terus saya bilang kalau sama lu, gue digangguin mulu. Saya ganti tuh sama temen yang lain tuh. Kita coba cek semua satu persatu ya kan, lantai-lantai. Pas akhirnya kami tuh di lantai dasar ya. Posisi di belakang tuh. Belakang itu ada toilet ya, agak namanya di proyek agak kotor ya, jorok ya, lembab. Tiba-tiba teman saya tuh kagetnya gimana ya, panik, dia lari ya kan. Ya saya mah kan gak bisa ngeliatnya kayak begituan. Saya coba kejar, kenapa, ada apaan? Jangan panik, ini di proyek, kita jatuh salah, kita luka. Karena kan bangunan-bangunan belum jadi ya, besi-besi tajam masih banyak, itu besi-besi sore. Dia bilang, dan di situ ada kakek-kakek lagi duduk di pojok. Dia nggak sempat ngomong apa-apa, dia ngeliat kakek-kakek, lalu dia kabur aja ya kan. Ya saya dengar kayak gitu ikut buru-buru kabur ke depan. Dia bilang, ngapain kakek-kakek kan lagi duduk mojok, aneh takut ya begitu. Ya Allah, kejadian lagi. Itu jam 3 lah kejadiannya, kurang lebih jam 3 subuh ya. Setelah tutup jalur tuh ngecor. Lihat lagi itu ya udah, kita tinggalin aja itu, kita ngumpul aja lah di depan sambil nenangin diri lah. Nenangin kayak gimana tadi, sosoknya ngapain dia cerita ya. Kakek-kakek duduk di pojokan lagi sendiri aja gitu. Sama siapa dia? Sendiri aja dia bilang. Oke, Allah, udah tenang dah. Itu kita di depan aja, di depan tuh sampai pagi tuh nggak tidur lah, lawannya masih awal-awal. Serem, takutan lah ya.
Itu udah selesai tuh sampai pagi akhirnya tuh ya kan. Lanjut, itu kan masuk malam ke 1 ya. Lanjut pulang pagi. Malamnya kita kan jaga lagi tuh ya bang ya. Malamnya jaga tuh banyak material masuk tuh, driver-driver mobil-mobil engkel bawa material. Nah ini sekitar jam 11 ya. Masuklah tuh mobil bawa material hebel tuh. Dibantu bongkar dengan TC tuh, tower crane tuh alat tuh. Nah dari situ dipindahin ke lantai 3. Lantai 3 itu nggak semuanya ketutup, ada kayak lahan terbuka tanpa atap tuh buat naruh material tuh. Nah TC itu kan dibantu sama Ranger tuh. Ranger itu matanya operator tower crane tuh. Kalau di bawah tuh kan dia yang bantu tuh biar material tuh jatuhnya tepat, itu naruhnya tepat. Nah awalnya sih normal-normal aja ya, berapa kali angkatan tuh normal. Nah tiba-tiba si Ranger-nya itu ya, dia manggil-manggil lewat radio itu HT. Di jalurnya dia ke orang gudang tuh lagi ada duduk di tempat saya lah, biasalah di posko itu kan terima keluar masuk barang, setelah terima barang tuh kan dokumen kan sama security. Di situ saya dengar juga kan, dia bilang, ini gua ada yang gangguin, ini tolong temenin. Dia sendiri, dia di lantai 3 dia sendiri sama operator TC di atasnya kan lagi bantu ngangkat material. Tolong kesini temenin gua digangguin ini, dia bilang. Digangguin apa? Ada perempuan, dia bilang. Waduh, ada lagi ya kan. Kami tuh sebenarnya udah yang kayak gini, aduh udah takut. Tapi ya gimana, tugas ya. Harus dampingin supaya nggak kejadian apa-apa kan, buat laporan juga ke komandan nantinya. Kita samperin tuh, saya berdua sama teman saya sama orang gudang itu. Ketika saya lagi mau nyamperin itu manggil terus lewat radio, tolong cepet kesini, dia bilang. Ini ada perempuan, dia bilang. Akhirnya kita naik juga kan lewat tangga, namanya bangunan belum jadi, lewat tangga dari subholding itu disusun. Agak lama juga ya, 5 menit lah baru sampai tujuan. Gitu sampai, wah mukanya udah pucat banget lah. Udah pucat banget nih bilang. Gua nggak mau udah. Itu ketakutan banget tuh. Dan ada aroma nggak sedap juga di situ. Aroma kayak bau darah, anjir darah gitu kali ya. Baunya nggak enak dah pokoknya. Amis lah ya gitu. Iya amis ya. Sedangkan material kan belum selesai, itu kan masih ada berapa mobil bongkaran tuh, itu baru mobil yang kedua, ada 4 mobil kalau salah. Nah, akhirnya mau nggak mau kami nemenin juga di situ, walaupun penuh dengan perasaan dak-dikduk juga ya. Takut lah kita, orang awam kayak gitu juga takut lah ya. Itu sosoknya sih udah pas kami sampai di atas tuh nggak ada gitu, udah kata dia udah nggak ada, tahu kemana ya, tapi baunya tuh masih terasa banget. Sambil kami nemenin juga tuh ya kan. Itu kan pemandangannya lantai 3 tuh langsung ke IGD rumah sakit tuh. Kelihatan tuh. Dia cerita, di situ gua ngeliat orang meninggal, namanya IGD kan ada aja tuh yang meninggal. Di sini gua digangguin, jangan temenin gua, jangan tinggalin gua, dia bilang. Orangnya ya umur 30-an lah ya, tuh Ranger-nya namanya siapa, saya agak lupa ya. Akhirnya kami nemenin juga tuh sampai mobil yang terakhir dibongkar. Nah, sambil dibongkarnya itu, kita masih terus bang, disambitin terus bang. Itu batu terus berjatuhan bang. Pakai helm proyek tuh, saya sampai agak berlindung ke dalam bangunan ya. Nggak tahu, walaupun tahu jatuhnya dari mana tuh ya. Itu batu terus berjatuhan. Ya sambil nyebut-nyebut sholawat lah ya, minta pertolongan ya. Bingung tuh, kenapa ya itu? Penunggunya tuh kayaknya ngamuk apa gimana ya, merasa terganggu, entah berisik atau apa ya namanya. Di proyek kan suara bising udah pasti namanya pekerja. Apalagi kalau pekerja kayu, ngetok sana ngetok sini kan, ngetok-ngetok kayu tuh. Ini nih, pas lagi kita naik juga itu ya, kan ada driver mobil hebel itu ya. Dia ikut naik tuh bang. Dia ikut naik bang. Ikut naik ke lantai 3 tuh. Nah dia tuh kayak apa ya, dia mungkin bisa ngeliat juga kali ya. Dia kayak ngeluarin jurus-jurus apa, saya juga nggak tahu. Dia mau coba komunikasi atau gimana ya. Dia pakai jurus kayak orang persilatan lah ya.
Terus ada teman saya bilang, udahlah nggak usah lah bang, udah turun aja nggak apa-apa, udah nggak usah diladenin, ntar kita yang di sini yang malah kena dampaknya, gangguannya makin hebat gitu kan. Akhirnya dia turun tuh ke bawah, driver mobil engkel itu yang bawa hebel tuh, kami bertiga kan naik, akhirnya nemenin dia berempat itu di lantai 3 itu sampai mobil terakhir tuh selesai nurunin material. Kami nemenin tuh Ranger tuh sambil terus disambitin batu segede gini kan. Ini kalau kena pala nih benar-benar berdarah ya urusannya. Akhirnya selesai udah turun semua. Udah ngumpul lagi dah di posko dah, di pos depan dah. Kita ya ketawa-tawa tapi ya serem juga, percaya nggak percaya kejadian kayak gitu. Nggak percaya, tapi kenyataannya kami ngalamin kayak gitu. Kalau cerita ke orang mungkin nggak percaya. Saya ngalamin sendiri itu kejadian kayak gitu. Kalau teman saya malah parah bang. Teman saya tuh yang di basement 1, yang jaga di basement 1. Kalau dia kena palanya man, bener-bener kena palanya. Kalau ini kayak apa ya, bukan batu, kayak kayu tebel bekas coran apa ya. Dia tiba-tiba ketiban tuh bang. Dia lagi jaga sendiri, emang orangnya agak berani juga ya. Ketiban sini, benar-benar berdarah, luka ini, dibawa ke IGD rumah sakitnya ke sebelah. Wah itu benar-benar parah itu gangguannya itu ngelukain banget itu. Kita mau nyalain siapa ya? Sosoknya nggak kelihatan, tapi gangguannya itu berbahaya banget, nggak main-main, bukan batu-batu kecil segini, enggak mau gede-gede gini. Itu kalau kena pala mah pingsan aja urusannya tuh. Rumah sakit mah dijahit. Teman saya itu dijahit itu. Berapa jahitan ya dia di sini nih masuk ke IGD. Berarti dia nggak pakai helm tuh. Lagi nggak pakai helm, memang lagi duduk di basement 2 tuh kan ada meja penerima tamu tuh, kalau tamu keluar masuk atau karyawan tuh kan pasti ada. Dia memang tugasnya pas di situ. Tiba-tiba ada kayu coran lah tebal ya jatuh di ban palanya. Ini percaya nggak percaya tapi memang ngalamin sendiri ya, bukan saya aja. Teman-teman saya tuh ngalamin semua. Yang satu shift sama saya. Kalau yang nggak satu shift, mereka bilang aman-aman aja. Nah berarti ini kan yang ibaratnya yang ngalamin pas lagi ada teman abang aja nih bang. Yang si bang siapa namanya? Pak Rudi itu benar. Berarti shift lain nggak ada yang ngalamin nih? Nggak ada, di shift lain tuh nggak ada. Selalu di shift saya. Saya pernah backup ya. Backup tuh maksudnya saya lanjut jaga ke shift berikutnya karena salah satu teman mungkin ada yang nggak masuk, entah sakit atau ada keperluan apa. Saya masuk ke shift berikutnya. Backup itu kan masuk malam misalnya. Harusnya saya pulang, saya masuk pagi, pulang malam. Harusnya saya pulang, saya lanjut lagi jaga malam, pulang pagi. Itu backup. Itu saya alamin di shift lain, aman-aman aja. Saya patroli sama yang di shift itu berdua ke lantai basement 2, basement 1 yang benar-benar tempatnya itu angkernya benar-benar angker. Ke lantai 4, lantai 3. Semua aman-aman aja tuh. Aman ya? Karena emang nggak lagi sama si Pak Rudi ini. Pak Rudi itu. Oke. Tapi si Pak Rudi ini pernah nggak sih bang beda shift nih sama abang? Nah temen abang yang belum pernah ngerasain, terus dia ngerasain juga nih hal yang sama. Pernah nggak gitu? Pernah. Dia backup tuh. Dia backup ke shift lain tuh. Backup itu ya ada salah satu anggota yang nggak masuk ya. Kejadian juga digangguin. Jadi tuh emang tuh orang nggak tahu kenapa ya bisa ngundang makhluk apa gimana, saya nggak ngerti kalau ada dia. Itu emang dia sampai akhirnya proyek mau selesai, dia kan kami tuh ada pengurangan tuh, akhirnya ada pengurangan tuh dari apa petugas keamanan tuh dikurangin setiap shift 1. Nah Pak Rudi itu kena pengurangan. Kami tinggal bertiga nih. Dengan berkurangnya personel kan juga makin gimana ya, deg-degan juga ya, jaga juga makin dikit ya kan. Pas-pasan lagi setiap posko dijaga 1, nggak ada kelebihannya. Biasanya kan satu pos tuh ada yang 2 orang. Kalau ini udah 1 semua juga. Tapi semenjak dia keluar ya, kena pengurangan, aman-aman aja. Di proyek itu lancar-lancar aja semua. Gangguan itu hilang semua. Hilang yang tadinya basement 2 yang begitu angkernya ya. Saya beraniin diri tuh.
patroli ya, malam-malam ya, cuman nggak tengah malam banget lah, masih jam 10 ya, masih ada orang staff juga tuh. Saya coba patroli itu, yang dulu tempat saya pernah ada sosok perempuan yang di pojok yang kami rame-rame pernah mau nangkap kami kira itu maling yang di belakang lift. Nggak ada apa-apa, semua aman-aman aja, nggak ada gangguan apa. Berarti semenjak dia udah nggak di situ. Jadi kami berpikir ini memang Pak Rudi ini memang apa ya, di badannya dia punya pegangan atau apa ya. Tapi si Pak Rudi ini nggak pernah bilang apa-apa nih. Maksudnya dia pernah bilang nggak sih kalau ini gue punya pegangan atau punya apa gitu? Dia nggak bilang apa-apa. Dia nggak pernah bilang apa-apa. Dia nggak pernah bilang apa-apa. Cuman sekali itu dia bawa bangle itu, kalau kata orang dulu apa ya, dia bawa bangle ditaruh di badannya. Cuman itu doang sekali. Iya, cuman itu doang. Cuman saya buang, jangan pakai kayak gitu-gituan aja lah. Kasihan yang lain nanti kenapa-napa. Nah tadi kan juga di tempat itu berarti sosoknya lebih banyak si wanita ya Bang ya, yang sering muncul ya. Nah itu pernah ada cerita apa sih Bang sampai ada si sosok wanita ini? Apakah dulunya pernah ada kasus bunuh diri atau ada kasus apa sampai sehingga si setan ini tuh gentayangan gitu? Pernah ada dengar nggak? Kalau ya semenjak kejadian itu kan saya tanya-tanya sama warga sekitar situ ya, dulu ini kenapa sih kok kayak gini? Dulu itu SD Bang, bangunan SD. Bangunan SD negeri. Dulu sempat ada yang bunuh diri katanya di WC itu. Entah siapa saya nggak tahu, cuman ada yang bunuh diri wanita di situ. Jauh udah lama. Pas masih bangunan masih sekolah ya? Masih bangunan sekolah ada orang bunuh diri perempuan gitu. Tak tahu kenapa. Mungkin itu kali ya. Saya juga nggak tahu ya. Jadi mungkin emang tanahnya di situ kali dia. Tempat tinggalnya itu. Begitu sampingnya rumah sakit, dekat kamar jenazah, IGD. Ya udahlah. Cocok banget dah. Ditambah lingkungan proyek tuh, yang kalau proyek tuh kalau lagi dibangun itu kotor Bang. Kotor, lembab, sampah di mana-mana. Emang tempat temennya makhluk-makhluk kayak gituan pada diem di situ, itu jadinya ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Dan tadi juga kan ada ini Bang ya, Abang pas lagi di bawah sempet kena tetesan segumpal darah ya Bang. Iya betul itu. Jatuh ke bawah gitu. Jatuh itu. Itu setetes atau banyak tuh Bang? Segini nih kalau dilihat tuh, dia kan langsung lebar tuh, segini ya. Banyak berarti ya? Banyak, saya liatin. Ya Allah, ini darah dari mana? Nggak mungkin banget. Itu kan udah tutup jalur, udah nggak ada pekerja di atas. Lagian itu seperti ada apa ya, kayak kanopi tapi yang transparan gitu. Nggak mungkin lah ada jatuh dari mana, nggak mungkin lah itu jatuh. Kalau hal-hal wajar itu di luar logika, itu darah segempel gitu. Mau dipegang juga ngeri, mau di apa ya? Udahlah tinggalin aja lah. Ini nggak beres, ini udah urusannya nggak beres. Tapi tetesan darah itu cuma sekali doang kejadian? Sekali, kalau tetesan darah itu sekali. Iya itu. Teman saya lagi duduk, tiba-tiba ada tetesan darah, saya di dalam dipanggil. Pak, ini ada darah. Saya pikir ada pekerja jatuh apa gimana, tapi saya langsung sadar, loh ini udah tutup jalur, udah di atas jam 12 malam, udah nggak ada pekerja. Wah ini udah hal yang nggak wajar, saya bilang. Nah, tapi di daerah itu, di tempat tersebut, ada nggak sih Pak dipasang CCTV? CCTV ada, tapi hanya di pintu keluar biasanya, di pintu keluar proyek, buat mantau aktivitas keluar masuk kendaraan ya. Di lantai dasar itu sama di basement ada. Tapi kalau di dalam-dalamnya belum ada ya? Kalau di dalamnya nggak ada. Paling kalau gerbang aja keluar masuk untuk mantau aktivitas proyek ada. Sama di gudang material ada. Tapi kalau seluruh ruangan nggak ada. Itu pengalaman itu benar-benar dahsyat sampai sekarang tuh masih kebayang itu kalau saya kontrol kalau lagi ke rumah sakit, entah nganter atau apa ya, saya kadang ngeri sendiri. Ini masih ingat gak sama saya nih, basement 2, basement 1-nya itu kan tempat parkiran motor sekarang. Tapi rumah sakit itu sekarang berarti udah jadi ya, udah rapi. Udah rapi. Nggak ada maksudnya nggak ada aktivitas pembangunan lah. Udah nggak ada, udah selesai. Udah rapi rumah sakit itu. Berarti emang faktornya kemungkinan besar ya ada ketika ada si Pak Rudi itu ya. Iya, ada Pak Rudi itu. Sebelum dia gabung aman-aman aja. Semenjak dia gabung, dia laporan lewat radio ada wanita tuh malam-malam, ada perempuan.
Nah, terusnya berlanjut tuh tiap hari tuh, hari-hari berikutnya tuh ada aja gangguan. Nah tadi kan berarti ini ya sosok wanita tadi kan ada kayak ada 2 atau 1 sih bang? Yang pertama tadi yang abang bilang yang mukanya berdarah, terus dia gendong anak kalau nggak salah. Iya. Itu beda sosoknya atau sama sama yang sering? Kalau yang pernah ketangkap di layar HP kerekam itu wanita tapi bersih bang, wajahnya bersih. Saya lihat tuh videonya tuh, dia ngerekam begini di basement 2. Pas begitu dia ngerekam, muncul sosok wanita, langsung dimatiin namanya, kami langsung lari, udah nggak pikir panjang. Itu bersih, tapi kalau yang berdarah-darah itu wanita tapi nggak tahu dah mukanya seperti apa, maksudnya nggak kerekam di HP atau di yang video. bawa anak tadi ya. Kemungkinan berarti beda ya sosoknya. Mungkin beda ya, mungkin ada beberapa penunggu di situ kali ya. Ya mungkin nggak satu aja kali ya. Ya ada kakek-kakek juga kan. Ada perempuan itu, ada yang perempuan yang nyamperin staff juga. Staff perusahaan itu disamperin kan. Yang tadi bisa ngeliat itu dia. Yang akhirnya staff ngamperin kami ke posko tuh, katanya dia merasa terganggu. Ya, mungkin ada beberapa sosok di situ ya. Namanya bangunan baru, rumah sakit juga, ya udah cocok aja dah. Tapi emang si sosok ini nggak ngomong apa-apa kan ke si yang tadi staff ini? Enggak, maksudnya nggak nyuruh nih gara-gara ini nih. Enggak, cuman dia bilang merasa terganggu aja. Mungkin ya karena aktivitas proyek ya berisik ya. Namanya proyek pembangunan gedung itu ya pasti berisik. Cuma ngomong gitu aja sih. Oke, sekian nih cerita dari Babe Romli untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Babe udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Dan gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita-cerita mistis lainnya yang ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Ya udah, gitu aja. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Romli juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.